Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin memperkenalkan, nama saya Ahmad Zaki Ramadan, NPM 181101052. Ya, kami dari kelompok 5, mata kuliah metode penelitian, dan membahas tentang materi kami yang berjudul konsep dasar penelitian kualitatif, yang bersama rekan saya. Nama saya Siti Anissa, NPM 1811010240. Ya baik, kami di sini akan menjelaskan apa yang dimaksud penelitian kualitatif, bagaimana prosedur dan tahapan penelitian kualitatif, bagaimana cara penelitian kualitatif, bagaimana dimensi-dimensi penelitian kualitatif, tujuan penelitiannya, dan bagaimana data penelitian kualitatif. Dan di sini akan pertama kali dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu apa yang dimaksud dengan penelitian kualitatif. Ya, pengertian penelitian kualitatif, yaitu metode penelitian kualitatif dinamakan sebagai metode baru karena popularitasnya yang belum lama, dan dinamakan juga sebagai metode post-positivistik karena berlandaskan pada filsafat post-positivisme. Dan metode ini disebut juga sebagai metode artistik karena proses penelitiannya lebih bersifat seni atau kurang terpola, dan disebut sebagai metode interpretif karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan. Dan metode kualitatif sering disebut juga sebagai metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan dengan kondisi alamiah atau natural setting, dan disebut juga sebagai metode etnografi karena pada awalnya metode ini banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya. Disebut juga sebagai metode kualitatif karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif. Dan selanjutnya adalah prosedur tahapan penelitian kualitatif. Menurut Sugiono, prosedur penelitian kualitatif adalah sebagai berikut. Adapun penjelasannya mengenai prosedur penelitian kualitatif ialah sebagai berikut. Dalam penelitian kualitatif, masalah yang dibawa oleh peneliti sudahlah harus jelas. Menurut Tuckman, setiap penelitian akan dilakukan harus berangkat dari masalah, walaupun diakui bahwa memilih masalah penelitian merupakan hal yang paling sulit dalam proses penelitian. Dan langkah-langkahnya itu adalah, yang pertama adalah rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang akan dicari jawabannya melalui pengumpulan data. Dengan pertanyaan ini, maka akan dapat memandu penelitian untuk kegiatan penelitian selanjutnya. Dan langkah kedua itu adalah landasan teori. Landasan teori ini ditegakkan agar penelitian itu mempunyai dasar yang kokoh dan bukan sekedar perbuatan coba-coba. Dan adanya landasan teori ini merupakan ciri bahwa peneliti itu cara alamiah untuk mendapatkan data. Dan langkah ketiga itu adalah hipotesis, merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum diakui pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Dan bila dilihat dari eksplanasinya, bentuk hipotesis ini merupakan yaitu hipotesis deskripsi, variabel mandiri, komparatif perbandingan, asosiatif dan hubungan. Dan hipotesis deskriptif ini adalah jawaban sementara terhadap masalah deskriptif yang berkenaan dengan variabel mandiri. Hipotesis komparatif adalah jawaban sementara terhadap masalah komparatif atau variabel. Dan bila dilihat dari eksplanasinya, bentuk hipotesis ini merupakan yaitu hipotesis deskripsi, variabel mandiri, komparatif perbandingan, asosiatif dan hubungan. Dan hipotesis deskriptif ini adalah jawaban sementara terhadap masalah deskriptif yang berkenaan dengan variabel mandiri. Hipotesis komparatif adalah jawaban sementara terhadap masalah komparatif atau variabel sama tetapi populasinya atau sampelnya itu berbeda, karena keadaan itu terjadi pada waktu yang berbeda. Dan langkah keempat itulah hipotesis yang masih merupakan jawaban sementara, selanjutnya harus dibuktikan dengan kebenarannya dengan pengumpulan data. Pengumpulan data yang dilakukan haruslah melalui wawancara atau data peneliti yang ingin menemukan permasalahan yang harus diteliti dan mengetahui hal-hal yang responden yang lebih mendalam serta jumlah respondennya yang sedikit atau kecil. Selanjutnya angket, yaitu ada teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Dan observasi itu digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam, dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Langkah kelima yaitu adalah setelah data terkumpul, selanjutnya dianalisis. Analisis diarahkan untuk menjawab rumusan masalah dan hipotesis yang diajukan. Teknik analisis data dalam penelitian kuantitatif menggunakan statistik. Statistik yang digunakan dapat berupa statistik deskriptif dan interfacial atau induktif. Statistik interfacial dapat berupa statistik parametris dan statistik non-parametris.
Dan langkah keenam itu adalah setelah hasil penelitian diberikan pembahasan, maka selanjutnya dapat disimpulkan. Kesimpulan berisi jawaban yang singkat terhadap perumusan masalah berdasarkan data yang telah terkumpul. Apabila rumusan masalah ada 5, maka kesimpulan juga ada 5. Peneliti juga harus memberikan saran-saran. Melalui saran-saran tersebut diharapkan masalah dapat terpecahkan. Saran yang diberikan juga harus berdasarkan kesimpulan hasil penelitian. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan itu adalah corak atau desain penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yang pendekatannya itu dapat dibedakan menjadi 7. Tipe utama yaitu adalah fenomenologi, etnografi, action research, biografi, ground theory, design and development research, and case study and field research. Yang pertama adalah penelitian etnografi. Apa sih penelitian etnografi? Yaitu adalah suatu bentuk penelitian yang berfokus. Di sini saya akan melanjutkan materi dari kelompok 6, yaitu konsep-konsep dasar penelitian kualitatif. Selanjutnya itu ada materi dimensi-dimensi penelitian kualitatif, di mana karakteristik penelitian jenis ini ada beberapa. Yang pertama itu menggunakan pola pikir induktif atau empiris, rasional atau bottom up. Metode kualitatif sering digunakan untuk menghasilkan grounded teori, yaitu teori yang timbul dari data bukan dari hipotesis seperti dalam metode kuantitatif. Yang kedua ada perspektif emik atau partisipan yang sangat diutamakan dan dihargai tinggi. Yang ketiga ada penelitian kualitatif tidak menggunakan rancangan penelitian yang baku. Yang keempat ada tujuan penelitian kualitatif adalah untuk memahami, mencari makna di balik data untuk menemukan kebenaran, baik kebenaran empiris, sensual, empiris logis, dan empiris logis. Selanjutnya ada subjek yang diteliti. Yang keenam ada pengumpulan data. Yang ketujuh ada penelitian berfungsi pula sebagai alat pengumpul data. Yang kedelapan ada analisis data dapat dilakukan selama penelitian sedang dan telah berlangsung. Yang kesembilan ada hasil penelitian berupa deskripsi. Selanjutnya ada tujuan penelitian kualitatif. Yang pertama adalah mendeskripsikan suatu proses kegiatan pendidikan berdasarkan apa yang terjadi di lapangan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk menemukan kembali kekurangan dan kelebihan pendidikan. Yang kedua, menganalisis dan menafsirkan suatu fakta. Yang ketiga ada menyusun hipotesis. Selanjutnya ada data penelitian kualitatif. Ada 4 macam teknik pengumpulan data, yaitu yang pertama ada observasi, yang kedua ada wawancara atau interview, yang ketiga ada dokumentasi, yang keempat ada triangulasi. Nah, sementara itu di dalam permasalahan teknis analisis data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, analisis data sebelum di lapangan. Yang kedua, analisis data di lapangan model Mills and Huberman.